إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimah, ikhwan, akhwat, jamaah subuh Masjid Kampus UGM, a'azzakumullah. Satu kesyukuran tersendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita duduk bersama di bulan yang mulia ini, di hari yang juga mulia, di tempat yang juga mulia. Mudah-mudahan tiga kemuliaan yang berpadu di waktu yang sama saat ini mengantarkan kita insyaallah hidup mulia di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa sebenarnya kunci kemuliaan hidup dunia sampai akhirat? Ini yang ingin kita bahas bersama di kesempatan pagi hari ini. Panitia Ramadan memberi judul tema kajian kita pagi ini, kebersihan hati kunci utama dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Sepertinya yang nyusun judul ini mahasiswa ini atau setidaknya masih kuliah. Karena sebenarnya kebersihan hati tidak hanya berkait dengan urusan menuntut ilmu, tapi juga dalam keseluruhan hidup. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti, apapun tidak akan memberikan manfaat pada saat kita bertemu dengan Allah. Harta, pengikut, gelar, jabatan, nggak ada manfaatnya semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah pada saat kita bertemu menghadap Allah adalah ketika kita membawa qalbun salim, hati yang bersih. Seperti apa hati yang bersih? Kita bahas dulu batasannya, kriterianya. Hati yang bersih, qalbun salim, atau apapun namanya, intinya hati yang bersih adalah hati yang selalu menemukan dan merasakan rahmat Allah di dalam apapun. Itu tanda, itu ciri orang yang hatinya bersih, menemukan dan merasakan rahmat Allah di dalam apapun. Di dalam apapun dalam hidup ini, dia selalu menemukan rahmat Allah di dalamnya. Jadi ketika sehat, kita merasakan rahmat Allah di dalam sehat ini. Kalaupun satu saat sakit, yang dirasakan adalah rahmat Allah. Dasar dari kita menyimpulkan bahwa orang yang hatinya bersih adalah orang yang mudah menemukan dan merasakan rahmat Allah di dalam apapun, ada dua, minimal ada dua. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad." Yang namanya kaya, kata beliau, bukanlah kaya harta, bukanlah banyaknya harta. 'An kathratil 'arad, bukan karena banyaknya harta. Kaya itu bukan karena banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas, tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya jiwa. Ya, terima kasih.
kaya jiwa, kaya hati. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi yang namanya kaya itu kaya hati, kaya jiwa. Jadi kalau ada orang uangnya banyak, tapi hati dan jiwanya miskin, sebenarnya dia bukanlah orang yang kaya. Dia adalah orang yang miskin, tapi kebetulan uangnya banyak. Orang yang betul-betul kaya adalah kaya hati, kaya jiwa. Nah, apa yang membuat jiwa itu kaya? Apa yang membuat hati itu kaya? Jiwa dan hati hanya bisa kaya dengan rahmat Allah. Inilah yang membuat hati dan jiwa kita kaya, adalah kaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaya seperti orang, ini permisalan, orang kalau kaya uang, mudah atau sulit untuk menemukan uang? Mudah. Dia tidak harus nyari dompet untuk bisa dapat uang. Di kolong meja pun dia temukan uang. Kenapa? Karena dia kaya uang. Maka orang kalau kaya rahmat, ya dia akan menemukan rahmat itu di mana-mana. Orang yang kaya rahmat, melihat langit pun dia bisa menemukan dan merasakan adanya rahmat Allah. Ya, lihat langit, ya Allah, Engkau yang menciptakan langit ini, luas sekali ya Allah. Maha agung Engkau, maha besar Engkau. Allahu Akbar. Kita mengucapkan, hati kita berbisik seperti itu saja sudah menunjukkan betapa hati kita menemukan rahmat Allah waktu melihat langit. Tapi kalau orang yang miskin rahmat, ketika melihat langit, apa yang dia katakan? Alah, langit kok nggak ada awan, jadi panas begini. Itu orang kalau miskin rahmat hatinya. Lihat langit ada awan, kenapa sih ada awan? Jemuran jadinya nggak bisa kering. Coba nggak ada awan. Itu ciri orang yang memang miskin rahmat. Jadi memang sulit untuk menemukan rahmat Allah. Seperti orang yang miskin uang, kan dia sulit untuk menemukan uang. Jangankan di kolong meja, di tempat yang biasanya ada uang juga dia tidak temukan uang. Pas buka dompet, kok isinya cuma kartu. Itulah orang yang disebut hati bersih, kaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, itu ada di dalam segala sesuatu. Itu ada di dalam segala sesuatu. Berarti di dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Kalau di dalam segala sesuatu ada rahmat Allah, berarti kemanapun kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Tapi ini hanya akan dirasakan oleh orang yang memang betul-betul kaya dengan rahmat Allah. Rahmatku itu ada di dalam segala sesuatu. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita secara pribadi, segala sesuatu dalam hidup kita itu kan hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Maka bagi orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, berarti hati dan jiwanya kaya akan rahmat Allah. Senang dan susah baginya adalah rahmat Allah. Jadi waktu dia senang, yang dia rasakan bukan senangnya, tapi rahmat Allah yang ada di dalam senang. Dan ketika susah, dia merasakan di dalam susah itu ada rahmat Allah. Dan bedanya, orang yang betul-betul kaya akan rahmat Allah, justru dia merasakan rahmat Allah itu lebih manis di dalam susah, melebihi rahmat Allah di dalam senang. Sehingga orang-orang yang betul-betul hati dan jiwanya kaya akan rahmat Allah, dia bahagia dalam senang, tapi dia lebih bahagia di dalam susah. Inilah orang yang hatinya bersih, kaya betul dengan rahmat Allah. Dipuji orang, bikin kita senang. Orang yang hatinya bersih, dia merasakan dalam pujian itu ada
rahmat Allah. Yang dia rasakan waktu dipuji itu rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Allah yang membuat dia memuji saya. Kalau bukan karena izin Allah, nggak mungkin dia memuji saya. Tapi kalau seandainya dihina, dicaci, yang dirasakan adalah rahmat Allah. Maka dalam pandangan orang yang hatinya bersih, yang kaya akan rahmat, dipuji dan dicaci itu rasanya sama. Karena yang dirasakan adalah rahmat Allah Subhanahu. Cuma beda kulit saja. Senang dan susah itu sebenarnya hanyalah kulit yang membungkus rahmat Allah. Maka ketika senang, dibuka senang itu, dia buang senang itu, yang dia nikmati adalah rahmat Allah yang ada di dalam senang. Sebagaimana juga ketika susah. Kalau lihat kulitnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kulit jeruk sama kulit durian lebih mengerikan mana? Kulit durian itu mengerikan banget. Tapi yang lebih nikmat durian atau jeruk? Durian. Maka betul orang yang kaya akan rahmat Allah, dia merasakan manisnya kesusahan melebihi manisnya kesenangan. Tapi memang ini hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang hatinya bersih. Seminimal orang disebut kaya akan rahmat. Jadi ada standar minimalnya. Kalau standar minimal ini nggak tercapai, ya berarti masih di bawah, ya, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi ini menengah ke atas itu seminimal-minimalnya orang yang kaya akan rahmat Allah, berarti hatinya bersih adalah mengatakan, merasakan tidak apa-apa dengan apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Ini seminimal-minimal orang yang merasakan rahmat Allah adalah merasa tidak apa-apa dengan segala apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Jadi kalau memang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah, orang yang kaya rahmat, ya dia akan merasa nggak apa-apa. Orang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Contoh, kita dihina orang. Waktu kita dihina orang, Bapak Ibu, menimbulkan apa-apa nggak antara kita dengan Allah? Apakah kemudian kita harus bertanggung jawab atas penghinaan orang ke kita? Allah murka karena kita dihina orang? Enggak. Dihina itu tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Nah, kalau tidak menimbulkan apa-apa, berarti dihina itu tidak. Dihina itu apa-apa atau tidak apa-apa? Kalau ada yang mengatakan apa-apa, pertanyaannya apa-apanya apa? Kalau memang dihina itu apa-apa, kan ada pertanyaan yang kita perlu ajukan. Apa-apanya apa? Ya dongkol lah saya. Dongkol saya. Nah kalau dongkol kita coba buktikan. Apakah dihina orang kemudian kita dongkol itu wajar? Wajar? Hati-hati menjawab. Karena salah satu ciri orang yang miskin rahmat Allah adalah mengatakan wajar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, dan mengatakan tidak wajar untuk sesuatu yang sebenarnya wajar. Itu memang ciri orang yang miskin rahmat Allah. Wajar untuk yang tidak wajar, tidak wajar untuk yang wajar. Karena orang yang miskin rahmat itu juga salah satu cirinya adalah menolak apa yang sebenarnya dia fahami. Dia faham, dia tahu, tapi dia menolak apa yang dia fahami, apa yang dia ketahui. Itu memang ciri orang yang miskin rahmat. Jadi pada kasus kita dihina dongkol, kita coba cermati, wajarkah kita dihina itu dongkol? Bapak Ibu, waktu kita dihina orang, sebenarnya orang yang menghina itu dia sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri. Terima kasih ada yang mewakili.
lain masih mikir. Kalau ada orang yang menghinakan, dia sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri, bukan sedang merendahkan yang dihina. Kita sudah paham bahwa dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Kalau kita paham, tahu dia sedang merendahkan dirinya sendiri, terus kita dongkol, itu wajar gak? Kalau masih tetap bilang wajar, nah itu berarti miskin banget rahmat Allah. Yang kedua, kita kalau dihina, sebenarnya kita dapat apa dari orang yang menghina kita? Dapat apa, Bapak Ibu? Dapat pahala. Kita juga sudah paham bahwa ketika kita dihina, kita dapat pahala. Berarti orang yang menghina kita, hakikatnya dia sedang menyerahkan pahala amalnya ke kita. Dapat pahala kok dongkol. Itu bukan sebuah kewajaran. Tapi memang ini hanya akan bisa diterima oleh orang yang kaya akan rahmat. Kalau orang masih miskin rahmat, sudah tahu seperti ini, pulang dari masjid dihina orang, pasti tetap dongkol. Kenapa? Karena memang dasarnya miskin rahmat. Karena Bapak Ibu, orang yang miskin rahmat itu dia akan mengatakan sulit untuk sesuatu yang sebenarnya mudah. Dia mengatakan sulit untuk sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Contoh, memaafkan orang lain itu kan amal baik. Mudah atau sulit? Jawaban akan menunjukkan kita kaya atau miskin rahmat. Mudah aja ya, daripada dibilang miskin. Tapi betapa banyak orang yang mengatakan ya beratlah. Berat saya memaafkan orang. Lo beratnya di mana? Memaafkan itu cukup dengan kita bilang ke yang berbuat salah, udah nggak apa-apa, sudah saya maafkan. Udah, semudah itu kita melakukan amal bernama memaafkan. Jadi yang mengatakan memaafkan itu sulit karena dia miskin rahmat. Jadi persoalannya miskin rahmat. Ada baju, ya, ini yang ikhwan, baju koko, baju takwa, harganya 15.000. Murah atau mahal? Murah. Bagi yang punya uang 200.000. Tapi kalau punya uang cuma 5.000, itu baju harga 15.000, mudah atau sulit dibeli? Sulit. Maka sama. Orang kalau memang miskin rahmat, semudah apapun amal, rasanya sulit. Sabar, mudah atau sulit? Wah, semakin sulit. Padahal untuk sabar caranya, sandal kita hilang nih semisal. Padahal itu sandal ceritanya Inrayan mau saya pakai buat lebaran. Tapi Inrayan dulu lah saya pakai nih buat subuhan Jumat lagi ke masjid. Harga 1,5 juta, hilang. Berarti kesempatan untuk apa? Sabar. Itu kan kesempatan kita untuk sabar. Caranya mudah. Ya, ada yang nanya, Pak, sendalnya hilang ya? Terus kita bilang, iya Pak. Ya gimana Pak? Enggak apa-apa. Begitu kita mengatakan enggak apa-apa, kita terhitung sebagai orang yang apa? Sabar. Semudah itu kita melakukan amal bernama sabar. Cukup dengan kita mengatakan enggak apa-apa untuk sebuah musibah. Sulit? Di mana sulitnya? Maka sebenarnya kalau memang kita pengen memiliki hati yang bersih, maka kita harus buat hati kita kaya dengan rahmat. Caranya ini sebagai penutup. Caranya di bulan suci Ramadan ini. Bukankah Ramadan itu syahrul rahmat? Bulan yang penuh dengan rahmat. Jadi kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, di mana-mana itu sebenarnya rahmat Allah itu penuh, berdesak-desakan, berjubel. Ini kita ada di sini nih, kalau seandainya kita bisa melihat rahmat Allah, penuh ruangan ini dengan rahmat Allah. Ya, tidak hanya di masjid, kalau kita di jalan, bahkan di pasar, dimanapun, kita dengan jelas melihat rahmat Allah itu. Sehingga kita, kalau kita mau, kita bisa masukkan rahmat Allah itu ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Ya, mudah sekali. Sehingga kalau orang yang betul-betul tahu akhir Ramadan, dia pasti panen rahmat.
dan panen rahmatnya nggak akan tanggung-tanggung. Ya, tidak hanya 1000 ton, bisa jadi 10.000 bahkan 20.000 ton dia panen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini sebenarnya adalah kesempatan kita menanam, di akhir Ramadan kita panen. Dan kita panen adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang waktu ya seperti orang menanam padi, ya, sawahnya luas tapi waktu panen cuma 10 kilo. Kalau panen cuma 10 kilo, ya untuk diri sendiri saja nggak cukup, karena masa tanamnya cuma sekali dalam setahun. Tapi kalau pas panen dapat 10.000 ton, itu untuk diri sendiri lebih, untuk keluarga lebih, bisa berbagi dengan yang lain. Sebenarnya sama dengan Ramadan. Ada orang yang waktu Ramadan itu panen rahmatnya cuma 10 kilo. Kalau cuma 10 kilo kan untuk diri sendiri nggak cukup, apalagi untuk orang lain. Tapi kalau sampai waktu Ramadan panen rahmat 10.000 ton, untuk diri sendiri lebih, untuk keluarga lebih, kita bisa berbagi rahmat dengan siapapun. Maka pribadi yang betul-betul panen rahmatnya, panen raya, pasti setelah Ramadan dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat, pribadi yang selalu berbagi rahmat dengan siapapun. Sehingga di keluarga, bapak sebagai suami pasti akan menjadi rahmat bagi istri, ibu sebagai istri akan menjadi rahmat bagi suami, kita orang tua akan menjadi rahmat bagi anak, sebagai anak kita akan menjadi rahmat bagi orang tua, sebagai mahasiswa kita akan menjadi rahmat bagi dosen, sebagai dosen kita akan menjadi rahmat bagi mahasiswa. Kita betul-betul akan menjadi rahmat bagi siapapun, menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Itu kalau panen rahmatnya 10.000 ton. Ini kalau kita flashback sejenak ke belakang, tahun kemarin ketemu Ramadan mas, ketemu lah kan nggak bisa ngumpet tahun kemarin. Kita semua ketemu Ramadan, panen rahmat nggak? Panen, masa enggak? Berapa kilo? Nah, itu sangat tergantung. Ya, setelah Ramadan kemarin kita masih gampang dongkol nggak? Ibu-ibu suka dongkol sama suami, bu. Dan kalau dongkol suami diapakan? Diomelin. Kalau ada istri ngomelin suaminya, berarti istri itu tidak jadi rahmat bagi suami. Bahkan ada istri yang sudah ngomel-ngomel suaminya itu tanggal 2 Syawal ya. Jadi tanggal 2 Syawal suaminya diomelin. Jadi bisa dibayangkan ini berarti dia panen rahmatnya berapa ons waktu akhir Ramadan. Mungkin 1 ons, 1 hari sudah habis. Ini para suami juga. Kalau diomelin oleh istri, rasanya dapat omelan atau dapat rahmat? Kalau rasanya dapat omelan ya sama, berarti juga rahmatnya sudah habis. Karena pribadi yang kaya akan rahmat adalah pribadi yang selalu menemukan dan merasakan rahmat Allah di dalam apapun. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung to the point. Caranya cukup dengan kita mengamalkan. Ya, insya Allah kalau 2 hadis ini kita amalkan, akhir Ramadan kita panen rahmat, panen raya, panen besar. Hadis yang sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya puasa, di hadis yang lain, riwayat yang sama Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul juga mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, diampuninya dosa itu menjadi penghilang bagi hilangnya penghalang rahmat Allah. Karena yang menyebabkan rahmat Allah itu tidak menyapa adalah dosa yang belum diampuni. Jadi kalau sudah dosa diampuni, semua rahmat akan Allah berikan kepada kita. Cukup dengan kita puasa, ibadah di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab. Apa itu iman ikhtisab? Ada 3 kriterianya. Beramal Ramadan semata karena Allah suka. Beramal Ramadan semata karena Allah suka. Jadi yang membuat kita beramal Ramadan itu dasarnya cuma 1, karena Allah suka.
Allah suka puasa, makanya saya puasa. Allah suka tarawih, saya tarawih. Allah suka baca Quran, ya saya baca Quran. Betul-betul semata karena Allah suka, bukan karena saya, bukan karena orang. Betul-betul hanya karena Allah. Maka manajemen kita adalah meniadakan aspek saya suka di dalam melakukan amal. Betapa banyak orang di bulan Ramadan ini tanpa sadar dia beramal karena saya suka. Saya suka kalau tarawih di situ. Apa yang membuat suka? Masjidnya enak, AC-nya enak, karpetnya enak, imamnya juga enak. Dan itu berarti dia tarawih karena Allah suka atau saya suka? Saya suka. Maka betul-betul yang kita lihat amal Ramadan itu cuma satu. Saya tidak melihat saya, tapi saya melihat Allah. Allah suka tentu kalau kita beramal baik kepada orang yang baik. Tapi kalau kita beramal kepada orang yang tidak baik kepada kita, Allah suka, lebih suka. Maka justru kita lebih suka beramal kepada orang yang tidak baik, walaupun sayanya tidak suka. Karena yang menjadi dasar saya beramal adalah Allah suka, bukan saya. Yang kedua, nah ini penting kaitannya tadi dengan menuntut ilmu. Tidak berharap apapun dari amal kita kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah. Abaikan selain rahmat Allah. Walaupun ada selain rahmat Allah yang bisa dihasilkan, tapi nggak usah direken itu menjadi tujuan dari kita beramal. Ini saya mahasiswa ini ke Jogja cari apa? Cari ilmu. Abaikan. Saya ke Jogja tidak untuk cari ilmu, tapi untuk cari rahmat Allah. Saya jadi mahasiswa ini untuk tidak cari ilmu, tapi cari rahmat Allah. Saya datang ke pengajian cari apa? Selama ini kita mengatakan cari ilmu. Abaikan. Saya datang ke pengajian untuk cari rahmat Allah. Lo bukannya datang ke pengajian untuk cari ilmu. Bukankah untuk cari ilmu? Salah enggak? Enggak, tapi bisa masalah. Loh, masalahnya di mana? Kita datang ke pengajian untuk cari ilmu. Begitu selesai pengajian dapat nggak ilmunya? Dapat. Nah, setelah kita dapat ilmu, apa yang kita lakukan? Mengamalkan. Betul? Ya. Ilmunya manfaat kan? Sesuai tema yang diberikan mahasiswa. Ilmunya dimanfaatkan, ilmunya diamalkan. Pertanyaannya, mengamalkan ilmu itu mudah atau sulit? Nah, kalau sampai bilang sulit, kita harus curiga. Jangan-jangan di dalam ilmu yang saya peroleh ini tidak ada rahmat Allah. Karena sebenarnya yang membuat kita bisa mengamalkan ilmu itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, memang kita berat untuk mengamalkan ilmu. Kenapa kemudian gak ada rahmat Allah? Karena memang dari awal cari ilmu untuk dapat ilmu, bukan untuk dapat rahmat Allah. Ini kalau kita buat perbandingan, nyari ilmu dengan menggunakan ilmu, mudah mana? Menggunakan ilmu itu berarti kan ilmunya diamalkan. Lebih mudah mana? Ini mahasiswa, saya tanya mahasiswa aja nih. Lebih mudah mana mas? Mbak? Mencari ilmu atau mengamalkan ilmu? Menggunakan ilmu. Mencari ilmu lebih berat, betul? Iya. Lebih berat mencari atau menggunakan ilmu? Menggunakan ilmu. Iya. Menggunakan ilmu itu lebih berat daripada mencari ilmu. Mencari ilmu itu gampang. Yang nggak gampang itu menggunakannya. Sekarang kalau kita bandingkan antara mencari uang dengan menggunakan uang, lebih gampang mana? Kok bisa beda? Padahal kasusnya sama. Maka asli Bapak Ibu, kalau kita merasa berat untuk mengamalkan ilmu itu tanda di dalam ilmu itu tidak ada rahmat Allah. Kenapa? Karena memang dari awal niatnya bukan untuk cari rahmat Allah. Maka Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meluruskan niat. Apapun yang saya lakukan, saya hanya berharap satu, rahmat Allah. Titik. Yang lain itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Dan terakhir, yang ketiga, apapun amal Ramadan kita kembalikan, mengembalikan amal dan hasil dari amal kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semuanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Iya, saya dengar, ini cuma dengar ya, mahasiswa yang jadi panitia Ramadan di kampus UGM, saya dengar itu baca Quran kalau Ramadan ya sehari 3 juz. Betul ya Mas ya? Oh enggak, oh berarti 5 juz, saya salah ya. Iya 5 juz ya. Tadi saya tanya 3 juz, enggak ada yang mengiyakan, kan berarti saya salah. Nah kalau 3 juz enggak, kan berarti paling enggak kalau enggak 4 ya 5 juz. Betul? Alhamdulillah. Baca Quran Ramadan sehari 5 juz. Wah teman-temannya pada muji, ampuh betul antum ini. Kok bisa? Iya sehari baca Quran 5 juz, saya enggak ngebayangin. Kalau betul iman dan waktu saban, apa jawab antum? Semuanya ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa baca Quran 5 juz. Itu rahmat Allah. Nah itu berarti betul imanan waktu saban. Tapi kalau yang bersangkutan mengatakan ya bisa lah, apa susahnya? Saya itu udah lancar baca Quran dari SD, setengah apal lagi, apa susahnya saya? Ya baca Quran sehari 5 juz, kalau mau lebih juga bisa. Imanan waktu saban, enggak ada rahmat, enggak. Jadi betul-betul semua amal baik kita sandarkan kepada Allah, dan apapun akibat dari amal kita juga kembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita beramal dipuji orang itu rahmat Allah, dihina orang rahmat Allah. Beramal ada hasilnya itu rahmat Allah, tidak ada hasilnya rahmat Allah. Kalau sudah begini, tunggulah nanti di akhir Ramadan, insyaallah kita akan panen rahmat. Tidak cuma sekintal 2 kintal, bisa jadi kita akan panen rahmat 10.000 ton rahmat. Dan inilah yang kita butuhkan, karena besok pada saatnya malaikat Israel datang, kita kan harus pulang kembali ke akhirat. Yang pulang itu apanya kita? Raga atau jiwa? Jiwa. Nah pada saat jiwa kita sudah pulang ke akhirat, kita pengennya masuk ke mana? Ke surga. Yang membuat kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Itulah pentingnya kenapa jiwa kita harus kaya dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah inilah yang kelak nanti akan membuat kita masuk surga. Bayangkan kalau seandainya ada mahasiswa masih jadi mahasiswa kok meninggal, alhamdulillah atau innalillah. Innalillah orang lain ya, tapi mahasiswanya alhamdulillah. Iya, daripada hidup 60 tahun nggak jelas kan, mendingan masih muda begini meninggal kan. Meninggal jelas husnul khatimahnya, pas sampai di akhirat ketemu malaikat. Iya, malaikat kan ngelihat berapa rahmat dia bawa. Ternyata bawa 10.000 ton rahmat. Kata malaikat, Mas, dengan kebanyakan nih bawa rahmat. Iya, maksudnya ya dengan cukup masuk surga dengan 1.000 ton rahmat. Kok ya dengan bawa sampai 10.000 ton, berarti kelebihan 9. Nah terus gimana? Ya karena jenengan bawa rahmatnya lebih 9 ini jenengan bisa berikan kepada siapa yang jenengan inginkan. Inilah yang disebut oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Antum akan diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki. Pas waktu mahasiswa ini mau masuk surga, ternyata dia melihat ayah ibunya ada di neraka. Itu 9.000 ton rahmat kelebihan. Bisa nggak diberikan kepada orang tua? Bisa. Sehingga orang tuanya yang harusnya berlama-lama ada di neraka dientaskan oleh Allah. Ini kan harapan kita semua. Semua kita pasti berharap mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi jalan surga untuk kedua orang tua kita. Dengan jalan apa lagi kita membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga untuk keduanya. Itulah tekad kita sebagai bukti bahwa kita ingin bakti kepada orang tua, menjadi jalan surga bagi orang tua. Dan kalaulah kita sebagai orang tua, kita juga punya tekad agar kita bisa menjadi jalan surga bagi anak keturunan. Sebagai suami, kita punya tekad, mudah-mudahan saya bisa menjadi jalan surga bagi istri. Ibu sebagai istri juga punya tekad, mudah-mudahan saya bisa menjadi jalan surga bagi suami. Sehingga di dunia kita bersama, di akhirat pun insya Allah kita bersama semuanya.
karena berkah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita panen raya rahmat Allah, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Hadirin ya Allah wa iyyakum ajma'in. Saya sudah berusaha untuk meringkas-ringkasnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu lewat dari yang semestinya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ya Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.